Halo, jumpa lagi dengan channel Belajar Literasi. Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh tanah air, beberapa waktu lalu saya sudah mengunggah video terbaru saya. Di video itu saya menyampaikan informasi tentang cara menilai dokumen refleksi tindak lanjut guru. Bagaimana Bapak Ibu Kepala Sekolah? Apakah sudah menyimaknya? Jika belum, silakan menyimak video tersebut. Pada kesempatan yang baik ini saya akan kembali bertukar informasi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah tentang pengelolaan kinerja, khususnya adalah cara menilai perilaku kerja Bapak dan Ibu guru. Yuk simak video ini sampai selesai. Seperti biasa kita masuk ke PMM menggunakan akun Belajar ID kita. Baik, ini sudah nampak halamannya. Kita klik kepala sekolah sebagai pejabat penilai. Seperti biasa saya sampaikan, di sini ada 2 SD Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ini SD definitif saya, SD Negeri Wonosalam, dan ini adalah SD Negeri Jogoloyo tempat saya PLT di sana. Baik, saya akan tunjukkan cara KS menilai perilaku kerja guru di PMM. Nah, kita klik lakukan penilaian ini. Kemudian lakukan penilaian kinerja. Ini cek penilaian ini kita klik. Kemudian di sini sudah ditampilkan daftar penilaian kinerja. Akan saya tunjukkan salah satu guru saya, yaitu Bapak Ahmad Bustanul Arifin. Ini untuk status praktik kinerjanya sudah selesai. Tapi untuk perilaku kerjanya belum, maka akan saya lakukan penilaian. Ini diklik Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu sudah kelihatan halamannya Pak Ahmad Bustanul Arifin ini. Untuk praktik kinerja sudah penuh, sudah selesai saya nilai. Kemudian kelengkapan dokumen sudah di-upload, dan yang kurang adalah pada ini aspek perilaku kerja. Nah, caranya Bapak Ibu kita klik nilai. Nah, ada notifikasi. Sebelum lanjut, perhatikan langkah menilai. Pertama, periksa pilihan indikator dan perwujudan guru. Ingat-ingat lagi bagaimana proses guru melaksanakan pilihannya. Kedua, berikan nilai sesuai pantauan dan pertimbangan Anda. Nilai masing-masing aspek akan digabung dan otomatis dihitung untuk menghasilkan rating perilaku kerja. Ada tambahan informasi, jenis rating di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Jika Bapak Ibu Kepala Sekolah mengerti, maka ini dicentang Bapak Ibu. Nah, ada centang putih, di belakangnya adalah latar belakang biru Bapak Ibu. Kemudian kita klik tombol lanjut. Nah, ini Bapak Ibu penilaian untuk setiap aspek. Nah, di sini di sudut kanan atas ini ada panduan menilai Bapak Ibu. Ini sebaiknya dibuka Bapak Ibu. Saya buka Bapak Ibu ya. Nah, ternyata ada peringatan lagi seperti yang di depan tadi. Kita klik lanjut. Nah, baik. Jadi saran saya Bapak Ibu, ketika ada perhatian atau notifikasi yang tampil di PMM, sebaiknya dibaca Bapak Ibu. Penilaian untuk setiap aspek. Nilai untuk masing-masing perwujudan dan dampak dengan mempertimbangkan perwujudan upaya seseorang dalam mempelajari dan mempraktikkan sebuah perilaku. Dampak, besaran dampak dari sebuah perilaku yang dipraktikkan terhadap kinerja diri, rekan sejawat, tim, dan keseluruhan organisasi satuan pendidikan. Di sini ada aspek mulai dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif Bapak Ibu. Sedangkan indikatornya untuk setiap aspek bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ini Bapak Ibu saya bacakan yang aspek berorientasi pelayanan. Indikatornya itu memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya.
Seterusnya sampai pada ini aspek yang ketujuh, yang terakhir, yaitu kolaboratif. Ini bisa Bapak Ibu baca sendiri melalui akun belajar ID-nya masing-masing. Kemudian untuk perwujudan di sini untuk aspek yang berorientasi pelayanan, perwujudannya adalah memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif. Nah, sekarang saatnya Bapak Ibu Kepala Sekolah menilai perwujudan maupun dampaknya. Perwujudan ini tadi sudah dijelaskan di sini. Ini yang perlu dipertimbangkan Bapak Ibu. Perwujudan itu yang dipertimbangkan adalah upaya seseorang dalam mempelajari dan mempraktikkan sebuah perilaku. Sedangkan dampak itu yang dipertimbangkan adalah besaran dampak dari sebuah perilaku yang dipraktikkan terhadap kinerja diri, rekan sejawat, tim, dan keseluruhan organisasi satuan pendidikan. Kita mulai Bapak Ibu. Saya akan menilai guru saya, yaitu Pak Ahmad Bustanul Arifin, tentang perwujudan. Di sini sudah ada tombol Bapak Ibu, ada segitiga terbalik, ini bisa kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, sudah muncul pilihannya yang terkait dengan aspek orientasi pelayanan Bapak Ibu. Baik, saya akan mencoba memilih pilihan yang paling atas, tidak melakukan upaya mempelajari. Ini bukan, Pak Arifin tidak seperti itu. Ada upaya tapi kesulitan mempelajari, bukan. Menunjukkan ada perubahan perilaku, iya. Ini menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten. Kemudian menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Ini menurut pengamatan saya, Pak Bustanul Arifin ini termasuk ini, maka saya pilih yang ini. Kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, sudah muncul di sini. Kemudian dampak. Nah, dampak kita arahkan pilihannya di sini Bapak Ibu, ada segitiga terbalik ini, kita klik. Nah, baik, ada pilihannya. Terlihat upayanya tapi tidak berdampak. Bukan, Pak Arifin bukan begitu. Terlihat upayanya yang berpotensi berdampak, ini kurang maksimal. Berdampak kecil pada kinerjanya atau timnya, kiranya kurang maksimal ini. Berdampak besar pada kinerjanya atau tim. Kemudian yang terakhir, berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya pilih ya untuk aspek yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Selanjutnya akuntabel, aspek akuntabel Bapak Ibu. Ini indikatornya adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Sedangkan perwujudannya adalah bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Baik Bapak Ibu, akan saya lakukan penilaian perwujudan maupun dampaknya. Baik, saya periksa perwujudannya. Perwujudannya adalah terhadap aspek akuntabel. Tidak melakukan upaya mempelajari, bukan. Ada upaya tapi kesulitan mempelajari, bukan. Menunjukkan ada perubahan perilaku. Menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten. Kemudian yang terakhir, menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Ini saya pilih yang ini Bapak Ibu. Dampaknya saya akan menilai dampaknya. Terlihat upayanya tapi tidak bertambah, bukan. Terlihat upayanya yang berpotensi berdampak, bukan. Berdampak kecil pada kinerjanya atau timnya, bukan. Berdampak besar pada kinerjanya atau timnya, bukan. Berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Nah, ini yang kiranya nilai yang tepat. Nah, ini Bapak Ibu. Itu untuk aspek yang kedua, yaitu akuntabel. Selanjutnya Bapak Ibu akan saya tunjukkan aspek yang berikutnya, yaitu aspek kompeten. Nah, aspek kompeten ini indikatornya adalah menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja. Perwujudannya adalah berdiskusi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan
masyarakat atau dunia kerja untuk mencari solusi. Untuk aspek ketiga yaitu kompeten, ini baik saya akan melakukan penilaian pada perwujudan ya, yang boleh saya lihat dulu. Tidak melakukan upaya mempelajari, bukan. Ada upaya tapi kesulitan mempelajari. Menunjukkan ada perubahan perilaku, bukan. Benar tapi kurang maksimal. Menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten. Kemudian yang terakhir, menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Nah, ini yang sesuai dengan Pak Bustan Arifin adalah ini Bapak Ibu. Saya pilih yang ini. Baik. Dampaknya sekarang. Terlihat upayanya tapi tidak berdampak, bukan. Terlihat upayanya yang berpotensi berdampak, bukan. Berdampak kecil pada kinerjanya atau timnya, berdampak besar pada kinerjanya atau timnya. Berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Ini yang tepat. Baik, saya lanjutkan aspek yang keempat yaitu harmonis. Indikatornya adalah menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Perwujudannya adalah menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja. Nah, baik, saya akan nilai perwujudannya. Perwujudannya adalah ini, menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Kemudian dampaknya ini, berdampak pada kinerja satuan pendidikan, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan untuk menilai aspek yang kelima yaitu loyal. Indikator loyal adalah menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada. Perwujudannya adalah bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Baik, saya akan lakukan penilaian. Perwujudannya adalah menunjukkan perilaku yang nyata dan konsisten. Kemudian dampaknya adalah berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Baik, untuk aspek yang keenam yaitu adaptif. Indikatornya adalah menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Perwujudannya adalah menguasai dinamika perkembangan teknologi. Baik, saya lakukan penilaian pada perwujudan ini menunjukkan perilaku yang nyata dan konsisten. Kemudian dampaknya berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Selanjutnya, aspek yang ketujuh yang terakhir adalah aspek kolaboratif. Indikatornya bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Perwujudannya adalah bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Baik, saya akan melakukan penilaian pada perwujudan. Perwujudannya adalah menunjukkan perilaku yang ini. Kemudian dampaknya berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, tombol biru, tombol kumpulkan ini sudah menyala Bapak Ibu, sudah aktif. Selanjutnya adalah kita tekan tombol kumpulkan. Nah, ada notifikasi kumpulkan dokumen. Setelah dikumpulkan, nilai akan masuk ke dalam perhitungan nilai secara keseluruhan. Ada konfirmasi, saya menyatakan bahwa nilai sudah sesuai. Ya, memang sudah sesuai. Maka ini diklik, maka muncul tanda centang putih, di belakangnya adalah latar belakang berwarna biru. Sudah ada tombol biru, ada tulisan kumpulkan sudah aktif, kita klik kumpulkan. Nah, ada notifikasi berhasil kumpulkan nilai. Maka ini sudah berubah Bapak Ibu, biru seperti ini ada satu persatu, artinya sudah seluruhnya sudah dinilai Bapak Ibu. Nah, semoga penjelasan yang sederhana ini bermanfaat.